Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 11. Kali ini kita akan bicarakan bab 4, menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Untuk kali ini kita akan melanjutkan dengan pertemuan yang ketiga yang akan membahas tentang tabligh. Tabligh menurut bahasa pengertiannya adalah berasal dari kata tabligh, berasal dari kata balagha yuballighu tablighon, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Itulah yang dinamakan dengan tabligh, menyampaikan atau memberitahukan pesan. Makna lainnya adalah ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan isi pesan tersebut. Disebabkan fokusnya kepada pengamalan isi pesan, maka tabligh harus dikemas agar menarik, tidak membosankan, tidak menggurui, tidak menyimpang dari substansi, dan disampaikan secara sopan. Adapun pelaku penyampaian ceramah atau pesan disebut dengan muballigh kalau laki-laki dan mubalighah kalau perempuan. Jadi orang yang menyampaikannya itu dinamakan dengan muballigh kalau laki-laki dan mubalighah kalau perempuan. Namun jika ditinjau dari pengertian istilah, tabligh itu memiliki beberapa makna, antara lain pertama adalah menyampaikan aturan Islam baik dari yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. Yang kedua adalah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, bagian dari dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus lisan dan tulisan untuk disampaikan kepada pihak lain. Yang keempat, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan dipahami lalu diamalkan isinya. Nah, itulah 4 daripada diantaranya pengertian tabligh secara istilah. Kemudian ada lagi tambahan satu, yaitu sebuah profesi yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Nah, itu juga merupakan daripada pengertian tabligh. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tabligh merupakan bagian dari dakwah. Tabligh lebih banyak berisi pesan atau ceramah lisan dan perkataan, sementara dakwah itu lebih luas, tidak hanya lisan tetapi juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tabligh itu merupakan bagian dari dakwah yang mana lebih berorientasi lebih banyak kepada pesan dan ceramah lisan dan perkataan. Kalau dakwah itu selain ya dengan lisan, juga dalam kehidupan sehari-hari dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Khusus di Indonesia, konsep tabligh tidak hanya berisi ceramah lisan, tetapi juga berisi kegiatan keagamaan lainnya. Misalnya kita kenal istilah tabligh akbar yang biasanya dilaksanakan di tempat yang luas dan dihadiri oleh
banyak peserta. Serta biasanya diisi dengan zikir bersama, sehingga terjadi perbedaan konsep atau persinggungan antara makna dan istilah yang dipakai yang tertanam pada benak masyarakat umum. Itu adalah tablik. Jadi ada pula tablik itu tablik akbar ya, dan diisi juga dengan zikir bersama. Kemudian dalil adanya tablik ini adalah dalam Al-Quran firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Surah Al-Ahzab ayat 39. Artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 39. Kemudian bisa diperhatikan juga isi kandungan dari beberapa ayat Al-Quran berikut. Ini misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 99, atau Quran surah Ar-Ra'd ayat 40, dan Quran surah An-Nahl ayat 35 yang isinya tentang tabligh. Ketentuan tabligh. Ada beberapa ketentuan dan tata cara yang harus diperhatikan terkait dengan pelaksanaan tabligh, yaitu pertama, ketentuan tabligh. Yang A-nya adalah dilakukan dengan cara yang sopan, lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Sehingga orang yang bertabligh itu harus memperhatikan tata kesopanan, bahasa yang lembut, tidak kasar, atau tidak merusak daripada kehidupan di masyarakat. Kemudian tidak menggunakan bahasa yang mudah. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. Bahasa yang mudah, bukan bahasa yang sulit-sulit yang hanya dimengerti oleh sebagian orang. Jadi harus menggunakan bahasa yang umum atau populer di masyarakat. Kemudian mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian lagi materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Ada sumbernya misalnya Al-Quran, hadis, atau pendapat ulama. Kemudian disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk aspek psikologis dan sosiologis pada jamaah. Kemudian tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi dalam bertabligh bukan untuk bermusuhan atau menghasut orang lain atau mencari kesalahan orang lain, tapi kita semata-mata untuk menyampaikan kebenaran daripada ajaran Islam untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian tata cara untuk bertabligh. Tata cara atau strategi tabligh harus merujuk kepada keteladanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam melaksanakan dakwah atau tabligh. Jika tidak, tabligh yang bertujuan baik malah berubah menjadi citra Islam yang tidak baik, bahkan merusak citra. Tentu semua ini harus menjadi kesadaran bersama. Sejarah Islam pun telah memberikan teladan dalam bertabligh, yaitu pertama mengajak orang terdekat lebih dahulu menuju profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada masyarakat luas. Sebab keluarga merupakan kunci sukses, karena pihak lain akan melihat dulu pribadi dan keluarganya. Perhatikanlah isi kandungan Quran Surah As-Saff
ayat 2-3 dan Quran surah Luqman ayat 12-19. Jadi kita mencontoh Rasulullah bagaimana beliau berdakwah untuk keluarganya sendiri baru kepada orang lain. Kemudian dekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Karena itu perlu pendekatan dan strategi yang beragam, apalagi kondisi saat ini yang serba cepat, praktis, dan canggih. Semua itu mengharuskan adanya perubahan dalam bertablik. Atau kita lihat Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Jadi sekarang ini metode untuk bertablik sudah berbagai macam, disesuaikan dengan keadaan zaman yang ada lewat media sosial ataupun internet dan lain sebagainya. Kemudian mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tablik terlaksana dengan baik, bertahap, berkesinambungan, menjangkau semua lapisan masyarakat, serta adanya segmen tablik yang jelas antara mubalik satu dengan yang lain, sehingga semuanya lapisan masyarakat terkena sasaran tablik. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Di samping itu ada beberapa hal yang patut dijadikan pedoman dalam tablik, yaitu kekuatan, keimanan, dan kesabaran. Artinya kesuksesan tablik sangat dilandasi kuatnya iman, sekaligus dibarengi dengan adanya pola manajemen yang handal. Hal ini dapat dicontohkan dari cara dan strategi tablik yang dilakukan Wali Songo atau tokoh lainnya dalam menyebarluaskan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Itulah sebabnya perlu pula ada perubahan strategi dalam masyarakat modern, apalagi dilandasi dengan realitas tentang adanya tantangan-tantangan sosial dan budaya yang semakin kompleks, sehingga model dan pola tablik yang relevan dengan kebutuhan zaman. Akhirnya umat ini memiliki jati diri yang mantap yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah kepribadian umat yang tangguh, kokoh, dan kuat, serta seimbang capaian lahir batin dunia akhirat, sekaligus terpadu iman dan takwa, baik amal ibadahnya serta sopan santun akhlaknya, samil dan kafah. Yang kedua adalah pola hidupnya selalu menebarkan kedamaian untuk semua, tegak lurus dan di atas kebenaran dan keadilan, serta bersemangat menerapkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, damai, santun, dan menenteramkan untuk semua. Yang ketiga adalah mengedepankan model atau pola tablik yang bernapaskan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, bijak, beradab, dan modern. Sedangkan tata caranya perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bil lisani wal hal, contoh dan teladan, uswatun hasanah, dan manajemen yang baik, amal jama'i atau manajemen yang baik, amal jama'i. Kemudian yang bagian yang terakhir adalah peragaan atau praktik daripada tablik. Setiap orang yang memilih profesi tablik harus benar-benar menata kepribadiannya, sehingga pihak lain yang menjadi objek tablik tertarik dan bersedia ikut dengan kerelaan hati. Itu sebabnya diperlukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi,
Seperti paparan yang sudah disebutkan, juga banyak menempuh jalan persuasif dan mengedepankan pendekatan budaya masyarakat. Sebaliknya, hindarilah menempuh jalan konfrontatif teror dan radikal dalam bertablik, yang akibatnya pihak lain memberikan label yang kurang bagus kepada Islam atau kaum muslimin, bukannya semakin dekat tetapi malah menjauhi. Bukan simpati yang didapat, malah antipati dan benci. Oleh karenanya itu, sekali lagi penting sekali ditempuh seruan dan ajakan yang damai, sejuk, santun, dan menenteramkan. Sebagai bagian dari peragaan atau praktik tablik, maka ada tahapan langkah-langkah yang harus diikuti, yaitu pertama, tahap persiapan. Rujukan dan pelajari materi tablik agar sesuai dengan kebutuhan jamaah atau audiens. Jadi kita harus mempersiapkan diri lebih dahulu. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Saat tablik, maka informasi yang disampaikan harus yang praktis, singkat, dan serba cepat, dengan tetap mengedepankan bahasa yang sederhana, mengajak jamaah berdiskusi dan mengandalkan logika dan akal sehat, melibatkan juga mata hati, serta menghindari gaya yang menggurui, menekan, apalagi memaksa. Kemudian yang ketiga adalah tahap konsolidasi. Tahap konsolidasi sebagai tahap akhir, upayakan adanya pemantaapan pemahaman materi tablik dalam bentuk kesimpulan atau resume, dan hal-hal apa saja yang harus ditindaklanjuti, biasanya dikenal dengan RTL, rencana tindak lanjut. Hal ini perlu dilakukan agar setiap jamaah ada kesadaran diri untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas amal, dan tidak kalah pentingnya tidak terjadi bias pemahaman bagi jamaah atau audiens sebelum mengakhiri kegiatan tabligh. Demikian apa yang disampaikan berkenaan dengan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tabligh. Dengan demikian, untuk materi kelas 11 pada pertemuan ketiga ini sudah selesai. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian bab 5. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.